Saudara-saudara terkasih, para kudus Allah itu selalu menuntun mengarahkan kita bagaimana kekudusan itu menjadi sesuatu yang penting. Beberapa waktu yang lalu ruangan di pojok itu diberi tempat untuk menghormati Carlo Acutis, orang muda 15 tahun yang punya devosi kuat terhadap Ekaristi, dan disitulah dan sekarang relikwi Carlo Acutis itu sedang beredar kemana-mana. Saya rasa mungkin itu akan memberikan sesuatu yang banyak yang menggerakkan hati, juga terutama orang muda, bagaimana panggilan kekudusan itu menjadi penting. Walaupun di antara mereka pun saya mendapati cara berpikir ateis praktis itu juga muncul di tengah rimba ideologi pemikiran muda yang bergejolak demikian. Itu buat saya seperti rel di pinggir gereja ini, yang satu mengarahkan ke sana, yang lainnya juga, tapi seperti ada terus. Panggilan kekudusan, dan juga itu kalau saya mengingat kembali ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia, saya membayangkan, kalau bayangan saya salah enggak apa-apa, bahwa beliau juga nanti pada waktunya akan menjadi orang kudus dalam situasi yang cepat. Santo subito, kata guru-guru saya yang mengajarkan bahasa Latin, akan cepat sebagai orang kudus, dan itu banyak. Ada beberapa yang kemudian menjadi pelindung dari nama baptis kita. Jadi panggilan kekudusan itu apa? Waktu kemarin saya mendengar ketika ada kunjungan dari teman-teman beragama lain, lalu mereka bertanya, orang kudus itu syaratnya apa? Lalu teman-teman muda yang mendampingi mengatakan syaratnya harus mati dulu. Iya betul, harus meninggal dulu. Harus meninggal dan juga harus memberikan bukti bahwa hidupnya adalah dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu apa? Tentu bukan hanya sekedar doa, tetapi amal kasih itu juga sesuatu yang penting. Maka seperti apa orang kudus itu? Dari bacaan Injil kita akan melihat bagaimana orang kudus, juga termasuk Carlo Acutis, para santo santa yang namanya kita pakai, itu adalah orang yang berbahagia karena miskin di hadapan Allah. Mereka yang berbahagia karena yang lemah lembut, berbahagia karena lapar dan haus akan kebenaran, terus mencari kebenaran, dan seterusnya. Saya tidak perlu mengulangi Injil Matius ini, tetapi berbahagialah, dan seluruh kebahagiaan itulah yang kemudian menjadi penting bagaimana kita suatu saat kelak, cita-cita yang boleh diharapkan menjadi para kudus juga. Tentu itu tujuan yang mulia, tapi selebihnya bagaimana Tuhan yang mengarahkan, menentukan bagi kita sekalian. Maka bersama para kudus yang bersukacita bersama di kerajaan Allah, kita juga mau mendoakan kita sekalian satu sama lain, karena mereka juga sudah mendoakan kita tentunya dengan keyakinan kita dalam berkat Allah yang memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdiri mengungkapkan kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudara terkasih, dalam persekutuan dengan para kudus dari segala suku, bangsa, dan bahasa, dan dari segala masa, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, sumber segala kesucian. Bagi para pemimpin gereja, semoga Bapa menguduskan para pemimpin gereja, Bapa suci, para uskup, dan para imam. Semoga mereka dipenuhi dengan roh putra-Mu, sehingga mereka mampu mengembalakan umat-Mu dengan bijaksana, penuh semangat pelayanan dan kerendahan hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi umat beriman, semoga Bapa menguduskan umat beriman sebagai persekutuan para kudus. Semoga perpecahan di antara umat dapat berakhir, sehingga semua warga gereja menurut anugerah mereka sendiri-sendiri ikut membangun tubuh Yesus Kristus. Marilah kita mohon, bagi masyarakat, semoga Bapa menguduskan dan menuntun masyarakat kami agar senantiasa teguh berjuang mencapai kekudusan dengan berbagi hidup satu sama lain sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar, semoga Bapa menguduskan kami yang berkumpul mengelilingi meja perjamuan-Mu ini. Semoga kami dapat belajar untuk tidak bangga atas kehebatan dan jasa-jasa kami, melainkan mengakui bahwa kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Semoga Bapa meneguhkan kami agar semakin percaya pada kekuatan-Mu yang sungguh nyata dalam diri kami, serta di dalam diri para kudus-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, menyampaikan ujung doa kita masing-masing.